Kalau saya melihat ini adalah upaya Jokowi untuk memperkuat posisinya dan menjaga dinastinya 5 tahun ke depan 2024 Jangan sampai memfitnah, 2029. Jadi apa dibalik itu? Yang saya dengar agenda utama mereka adalah satu, mengganti Undang-Undang MD3. Dengan begitu Golkar menjadi sangat kuat dan Pak Prabowo nanti kalau jadi presiden harus berhitung untuk bagaimana supaya dia bisa bernegosiasi dengan Pak Jokowi. Mengadu domba. Sekarang partai-partai ini berada di bawah kekuasaan penuh mutlak dari seorang Jokowi. Keren lah Pak Jokowi, ya sudah mau habis masa jabatan juga tanpa fondasi etis, moral, teknis, birokratis yang benar. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Lihatlah keakraban Jokowi dan Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobokan gokil semuanya, menyala ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, Deddy Sitorus ini terus menerus ya memprovokasi, menarasikan kebencian terhadap Presiden Jokowi apapun yang dilakukan Pak Jokowi ya. Yang terbaru ya ini seperti tadi mengadu domba Pak Jokowi dan Pak Prabowo, menuding cawe-cawe MK, cawe-cawe DPR, cawe-cawe undang-undang dan lain sebagainya. Terus Pak Jokowi yang disalahkan. Padahal faktanya Pak Prabowo dan Pak Jokowi begitu akrab, begitu menghargai satu sama lain. Dan Pak Jokowi juga membalas dengan santun para barisan sakit hati, omon-omon para pembenci dalam pidatonya di Partai Golkar. Seperti apa sih videonya? Langsung saja kita reaction bersama-sama video berikut ini. Begitu akrabnya, begitu saling menghormati Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Kenapa harus diadu domba, dibentur-benturkan dengan narasi kebencian? Perhatian, hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Oke, Dinda. Oke, Dinda. Saya kalau melihat pohon beringin, bawaannya adem gitu. Bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya, sedang terik-teriknya, kalau di bawah pohon beringin, betul-betul bawaannya adem dan sejuk. Berada di dekat pohon beringin, di bawah pohon beringin, membuat kita lebih teduh.
malam hari ini saya merasa sangat teduh. Gitu. Membuat kita lebih nyaman. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman. Dan yang saya senang, Partai Golkar itu terbuka untuk siapapun. Enggak cuma Kalau itu di saja yang bisnis, jadi ketuanya ini ya. TBK. Sampai tua cuma itu aja ketuanya di partai Dan lain. kita bisa lihat sejarah Ketua Umum Golkar. Dari mana? Dari mana saja? Ada yang dari Jawa, Pak Agung Laksono, Berarti Golkar Novanto, enggak partai dinasti itu. Erlangga Hartarto, Siapa yang teriak-teriak juga yang dari politik dinasti Sumatera. pikir sendiri. Bapak Burisal Bakri dari Lampung, Pak Akbar Tanjung dari Tapanuli Tengah, ada juga yang dari Sulawesi, Bapak Yusuf Kala dari Makassar, dan sekarang Ketua Umum yang sekarang dari tanah Papua. Artinya Partai Golkar ini Indonesia banget. Dan jangan lupa malam hari ini saya pakai kuning. Pluralisme Golkar betul-betul sangat terjaga. Pluralisme Golkar betul-betul sangat terjaga, sangat harmonis. Itu menurut saya yang membuat Golkar lebih teduh dari yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, yang saya muliakan. Ini sehari, 2 hari ini, kalau kita melihat media sosial, media massa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada. Setelah saya lihat di media sosial, salah satu yang ramai tetap soal si tukang kayu. Kalau sering buka di media sosial pasti tahu tukang kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif. Dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu. Ya tidak apa-apa, itu warna-warni sebuah demokrasi. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebagai lembaga eksekutif, saya ini berada di lembaga eksekutif, sebagai presiden, saya sangat menghormati yang namanya lembaga yudikatif, yang namanya lembaga legislatif. Jadi, kami sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki itu. Mari kita menghormati keputusan, beri kepercayaan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi
Mungkin ada yang bertanya kepada saya, kenapa malam hari ini saya memakai baju kuning. Kenapa? Ada yang bisa jawab, saya beri sepeda. Ya, baju itu menyesuaikan. Baju yang saya kenakan ini untuk menghormati, untuk menghargai yang memiliki acara, yaitu Partai Golkar. Jangan kemana-mana dulu. Menghargai hajatan besar Partai Golkar yang malam hari ini telah secara aklamasi sudah memiliki ketua umum yang baru, yaitu Bapak Bahlil Lahadalia, yang sekarang menjabat di kabinet sebagai Menteri ESDM. Saya yakin kondisi yang baik ini, yang terjaga ini dalam proses di Munas, ini tidak lepas dari peran Ketua Umum yang lama, yaitu Bapak Airlangga Hartarto. Seorang politisi besar dan sekaligus teknokrat sejati, seorang orkestrator ekonomi Indonesia yang hasil kerjanya betul-betul terlihat nyata.